Bab 633, kenapa kamu tiba-tiba tanya tentang ini? Ia melirik isi postingan sekilas dan kemudian mengscroll komentar, berpikir bahwa komentarnya sangat menyenangkan. Dan banyak dari mereka adalah netizen yang biasanya jadi komentar populer di postingan hariannya, dan beberapa dari mereka hari ini mengejeknya dan berbicara tentang kekasih masa kecil. Netizen A, aduh, karena pria kaya itu sudah menghapus postingannya. Aku hampir menangis. Ini semua gara-gara netizen ngomong kekasih masa kecil sih. Netizen B, orang itu sudah lama menunggu postingan terbaru pria kaya dan menahan diri setiap hari hanya untuk melihat postingannya. Tapi sekarang ia pasti bersedih. Netizen C, apakah ada yang kenal pria kaya ini? Tolong suruh pria kaya itu untuk terus update. Pria kaya, kami bersalah. Mulai sekarang, kami hanya akan mendukungmu. Kekasih masa kecil, apaan itu? Berta lebih cocok dengan pria kaya. Aku berharap kalian berhasil. Netizen D, pemilik forum, muncullah sebentar dan kembalikan postingan yang dihapus oleh pria kaya. Hacker yang jago juga. Kamu bersedia patungan uang dan memohon pada pemilik forum untuk mencari tahu pria kaya ini. Vito membaca komentar dan kemudian menggunakan akunnya untuk berkomentar. Berapa banyak uang patungannya? Komentar itu baru dikirim dan seseorang langsung mengetahuinya sebagai pria kaya dan menjadi heboh. Wah, pria kaya terpancing. Tidak, aku salah bicara. Pria kaya, kami mencintaimu. Tolong terus update postingan. Kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Patungan ya, aku bersedia menyumbang 200.000. Aku menyumbang 200.000 juga. Pria kaya, tolong sebutkan nominalnya. Mari kita patungan lagi. Vito membaca komentar itu dan setelah beberapa menit mengirim 2 kata lagi. Dia berpikir, setelah menerima begitu banyak angpau darinya, mereka hanya patungan sebesar 400.000. Sepertinya mereka akan terus bergantung padanya. Ia keluar dari forum, mencari resep sarapan di internet dan berpikir apa yang harus dimakan untuk sarapan besok. Terlalu sulit untuk memikirkannya dan akan memalukan jika ia tidak melakukan dengan baik. Keesokan harinya, saat masih dini hari ini Albert akan kembali syuting, jadi ia bangun sangat pagi. Ketika dia berjalan ke dapur untuk buat sarapan, dia melihat seseorang yang bahkan bangun lebih pagi darinya. Kenapa kamu bangun sepagi ini? Vito mengatur besar api, berbalik dan berjalan ke arahnya. Kembalilah ke kamarmu dan tidur selama 30 menit lagi. Aku akan membangunkanmu ketika sarapan sudah siap. Dia tidak menduga Albert akan bangun lebih awal hari ini, padahal dia baru saja mulai. Kau butuh bantuan? Tanyanya. Tidak. Keluarlah. Vito mendorongnya keluar dari dapur dan menutup pintu dapur. Albert tidak boleh tahu kalau dia membuatnya sambil membaca reseo. Vito ingin menciptakan image yang misterius dan hebat di benak Albert. Di luar dapur, Albert melihat pintu yang tertutup dan berpikir, pria ini berperilaku aneh beberapa hari ini, mungkin hanya iseng. Karena Vito ingin membuat sarapan, jadi tidak masalah untuknya jika bersantai. Saat Vito sedang memasak sarapan, Albert membawa matras yoga ke ruang tamu di depan jendela yang menghadap ke langit dan melakukan rutinitas yoga untuk membentuk tubuh. Sekitar 30 menit kemudian, Vito keluar sambil membawa sarapannya dan melihat Albert masih melakukan yoga, memainkan musik yoga yang menenangkan di ponselnya. Ia tersenyum dan tidak ingin mengganggunya. Setelah 2 atau 3 menit, Albert melipat matras yoga dan berkata padanya, "Kamu makan dulu, aku mau mandi." Ia sedikit berkeringat setelah melakukan yoga. Karena hanya mandi, 5 menit sudah cukup, lalu berganti pakaian, tidak sampai 10 menit. Ketika dia kembali ke ruang makan, melihat Vito masih menunggunya, perasaan hangat memenuhi hatinya. Albert duduk, bertanya dengan santai, "By the way, apa kamu sudah tahu dalang di balik masalah Bella?" Sebelumnya, kakak kedua menelepon Albert dan berkata bahwa meskipun Bella membawa anak untuk memfitnah Vito, tapi itu sudah selesai.
Namun dari perkataan Bella, dalangnya akan menyerang Vito lagi dan mungkin saja dia bisa berada dalam bahaya. Ezra juga berkata kalau Vito adalah orang itu sangat teliti dan berhati-hati saat bekerja. Tapi dia jadi lebih santai dalam kehidupan sehari-harinya dan menjadi ceroboh. Seringkali orang tidak akan menyadari bahwa bahaya mengintai di dekatnya. Karena itu, Ezra meneleponnya dan menyuruhnya untuk memperhatikannya. Ezra juga menyuruhnya untuk tidak memberitahu Vito bahwa Is meneleponnya, agar Vito tidak marah jika dia tahu bahwa Ezra telah terlibat dalam hal ini. Sepertinya belum, kakak keduaku sedang menyelidiki ini. Jika ada kabar, kakak keduaku pasti akan memberitahuku. Jawab Vito jujur, terlepas dari penampilan kakak keduanya yang dingin dan pendiam. Tetapi sebenarnya dia sangat memanjakan Vito. Albert mengerutkan kening dan tidak bertanya lagi. Kenapa kamu tiba-tiba tanya tentang ini? Vito terdengar sedikit tegang. Tidak apa-apa, hanya cari topik untuk ngobrol. Dia menanggapinya dengan enteng. Vito dia sama sekali tidak ingin membicarakan wanita lain. Setelah sarapan, keduanya berangkat bersama ke lokasi syuting. Garis besar, Eternal Monarch adalah tentang kekuatan pengadilan kekaisaran lalu juga keterikatan emosional antara pemeran utama pria dan wanita. Pemeran utama wanita sangat kagum pada pemeran utama pria sejak masih kecil, karena ia seorang jenderal. Istri ideal menurut pemeran utama pria adalah tipe yang lembut dan berbudi luhur. Karena pemeran utama wanita adalah putri Perdana Menteri, maka semua syarat memenuhi kriteria istri jenderal itu. Adegan yang akan direkam hari ini adalah si wanita tidak sengaja mendengar pahlawan berdiskusi dengan ibu dan selirnya untuk menyatukan kekuatan, berniat menikahi putri Perdana Menteri. Tepat setelah pria kedua mengundangnya ke penginapan untuk makan malam, pahlawan wanita meminum anggur. Pria kedua itu mengambil keuntungan dari pahlawan wanita yang mabuk dan tidak sadar dan mencium pipinya secara diam-diam, yang dilihat oleh pemeran utama pria. Vito melihat Matthew melemparkan pandangan provokatif pada dirinya, lalu dia menundukkan kepalanya untuk mencium pipi Albert. Vito bergegas tanpa berpikir dan meninju Matthew. Matthew tidak mau kalah, mengepalkan tangannya dan mengayunkan tinjunya dengan keras ke Vito, tapi ia menghindarinya. Vito, Matthew, apa yang kalian lakukan? Stop, teriak Albert. Di naskah tidak meminta keduanya untuk mulai berkelahi. Sutradara yang duduk di depan kamera juga ketakutan dan berteriak, cepat, pisahkan mereka berdua. Mendengar teriakan Albert dan sutradara, Matthew berhenti menyerang Vito dan berjalan ke Albert dengan ekspresi sedih. Lily, aku tidak menyinggungnya, tapi orang gila ini memukulku lagi. Dia berkata padanya sambil bersedih. Matthew, menjauhlah darinya. Vito berjalan mendekat, dengan dingin memperingatkan, bajingan ini jelas menggunakan syuting untuk mengambil keuntungan dari Albert. Vito, kamu sudah gila? Albert sedikit marah. Untuk apa kamu memukulnya? Siapa yang memintanya untuk menciummu? Jawabnya terus terang, menatap Matthew dengan dingin. Albert sangat marah sehingga dia ingin menendangnya. Pria ini tidak bisa membedakan antara urusan pribadi dan syuting. Ini kan syuting, syuting, naskahnya yang memintanya. Bab 634, kamu benar-benar tega untuk memotongnya. Syuting film juga tidak boleh. Vito yang sudah sedikit tenang malah memasang wajah yang tegas. Vito berbalik badan dan berkata pada sutradara, kedepannya adegan ciuman Albert harus menggunakan posisi yang miring, tidak perlu cium secara langsung. Tentu saja Vito tidak akan memberitahu semua orang yang ada di sini. Albert hanya bisa mengambil adegan ciuman dengan Vito. Banyak orang di kru tahu bahwa Vito sedang mengejar Albert, tapi bahkan jika sudah tahu, mereka juga tidak berani menyebarkannya dengan sembrono. Hati sutradara berkeringat, tapi tetap mengangguk. Sebenarnya adegan ciuman di dalam drama ini tidak banyak, tapi setiap adegan ciuman menimbulkan efek yang penting, merangsang perasaan cinta yang tersembunyi di dalam hati peran pria terhadap peran wanita. Matthew bukanlah orang yang gigih, masalah ini akan segera berlalu, seolah-olah tidak ada sesuatu yang terjadi. Kemudian mereka terus melakukan syuting film.
Ini merupakan pertama kalinya kedua pria itu melakukan syuting film, tapi malah diam-diam bersaing. Berbagai keterampilan akting mereka berdua sering membawa sutradara dan penonton ke dalam drama. Begitu sebuah drama selesai, banyak orang masih tenggelam di dalam akting mereka. Albert yang sebagai seorang senior sangat terbebani demi tidak membiarkan sinar cahaya mereka menutupi dirinya sendiri, kemudian tidak membiarkan peran wanita ditinggalkan. Albert mau tidak mau harus bekerja keras. Setelah melakukan syuting film di sepanjang hari, Albert naik ke mobil dan menyesuaikan ketinggian kursi, kemudian menghela napas dengan nyaman. Sangat keren jika melakukan syuting film dengan orang seperti Vito dan Matthew, tetapi juga sangat lelah. Albert juga mendengar sutradara bercanda bahwa jika Vito tidak menjadi artis, ini benar-benar merupakan kerugian besar di dalam industri hiburan. Sebenarnya Matthew juga sangat baik, tapi Matthew sudah dianggap sebagai orang yang ada di dalam industri hiburan. Vito, coba saja jika kamu gila seperti hari ini lagi di masa depan. Albert melirik Vito yang sedang menyetir. Albert memperingatkan Vito dengan nada yang serius. Begitu teringat bahwa Vito memukul Matthew di depan begitu banyak orang di lokasi syuting, Albert tidak tahan lagi dan merasa kasihan pada Matthew. Vito mengerutkan bibir dan tidak segera berbicara. Vito juga tahu bahwa adegan hari ini sudah diatur di dalam naskah. Sebelum Matthew mencium pipi Albert, Vito mengira bahwa dirinya sendiri sudah melakukan persiapan mental. Vito mengira bahwa itu hanya mencium pipi Albert saja. Tapi saat melihat Matthew benar-benar mencium Albert, hati Vito penuh dengan kecemburuan. Vito memiliki keinginan yang kuat untuk menghajar Matthew. Terutama setelah melihat mata Matthew yang penuh dengan tatapan provokasi, Vito tanpa sadar membiarkan dirinya sendiri kehilangan kendali. Beberapa saat kemudian, Vito baru berkata dengan nada yang lemah, "Kamu jangan marah, aku tidak akan berani lagi di masa depan." Setelah mendengar Vito berkata seperti ini, Albert juga tidak baik untuk terus menyalahkan Vito lagi. Albert menghela napas dengan tidak berdaya. Albert memejamkan mata untuk beristirahat. "Albert, kamu seharusnya kembali ke kota Leicester di minggu ini, kan?" Vito bertanya. Kemarin ibu menyuruh Vito membawa Albert pulang ke rumah. Tapi tiba-tiba muncul Bella yang membuat Vito menjadi kambing hitam selama beberapa hari. Albert hampir tidak ingin berdamai dengan Vito lagi. Tapi masalah Bella baru saja berlalu. Vito sama sekali tidak berencana untuk membawa Albert kembali ke keluarga Okto di minggu ini. Vito akan menunggu lagi. Aku sudah merindukan Dea." Begitu membicarakan putrinya, wajah Albert yang indah muncul ekspresi yang lembut. Begitu melakukan panggilan video dengan gadis bodoh itu setiap malam, gadis bodoh itu akan bertanya pada Albert, kapan Albert akan kembali. Gadis bodoh itu juga mengatakan bahwa jika Albert tidak kembali lagi, dirinya sendiri akan segera melupakan Albert. Jika bukan karena tidak berdaya, Albert tidak sabar ingin terbang kembali. Albert tidak ingin berpisah dengan gadis bodoh itu lagi. "Kalau begitu kita kembali bersama," Vito berkata dengan nada yang tegas. "Tidak perlu, aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan kembali ke keluarga Okto bersama denganmu." Albert segera menolak. Setidaknya sampai sekarang ini, Albert masih belum memiliki pemikiran dan persiapan mental yang akan kembali bersama dengan Vito untuk menemui para tetua. "Aku tahu bahwa kamu belum melakukan persiapan mental. Kita hanya kembali ke kota Leicester bersama." Vito melirik Albert. Vito tanpa sadar merasa sangat lucu. Albert menyentuh hidungnya. Albert tidak berbicara lagi. Vito telah melakukan syuting film di sepanjang hari. Vito tidak bisa memikirkan makanan apa yang harus dimakan olehnya di malam hari. Kemudian melihat Albert sudah lelah, Vito juga tidak ingin menyuruh Albert untuk memasak. Jadi Vito langsung memesan restoran khas di luar. Untungnya yang dipesan oleh Vito adalah kamar pribadi. Begitu makanan disajikan, Albert akan mengambil foto makanan. Setelah kembali di malam hari, aku akan memamerkannya kepada Dea. Vito diam-diam melihat Albert mengambil foto. Vito tahu bahwa Dea merupakan seorang anak yang suka makan.
Begitu teringat adegan di mana setelah Dea melihat foto di malam hari, Dea akan berteriak bahwa dirinya sendiri ingin makan. Vito tiba-tiba tidak tahan lagi dan merasa kasihan pada Dea. Ibu kandung, setelah makan malam, saat Vito mengantar Albert kembali ke rumah, Vito menahan Albert di dinding dan mencium Albert dengan kasar. Kemudian, seperti biasanya, momen penting selalu dihentikan oleh Albert. Albert, jika menahan terlalu lama, itu akan rusak. Vito berkata pada Albert yang ditahan di dinding dengan nada sedikit marah. Beberapa tahun ini, Vito tidak menyentuh wanita. Sekarang Albert berada di depan Vito. Vito sangat merindukan Albert hingga ia sangat tersiksa. Tapi Albert hanya membiarkan Vito berada di samping dan tidak membiarkan Vito melampaui batas. Kamarku ada gunting, jika sudah rusak, aku akan membantumu untuk memotongnya. Kemerahan di pipi Albert tidak memudar. Albert menggertakkan giginya dan membuat gerakan gunting ke arah Vito. Vito melihat adegan itu hingga selangkangannya terasa sakit, hasratnya jadi sedikit berkurang. Ini ada hubungannya dengan kebahagiaanmu di masa depan. Apakah kamu benar-benar tega untuk memotongnya? Vito menundukkan kepala dan menggigit daun telinga Albert. Kamu keluar dari sini. Albert mendorong Vito dengan wajah memerah. Pria yang jahat ini malah mulai tanpa meminta izin. Sebelum pulang, Vito mencium Albert lagi. Albert bersandar di dinding dengan seluruh tubuh tidak memiliki tenaga. Setelah terdiam sejenak, Albert baru sadar kembali. Albert memutuskan bahwa lain kali tidak akan membiarkan pria ini menciumnya lagi. Sialan, ini hanya ciuman saja. Albert sudah tidak bisa menahannya. Jika membiarkan pria itu menyentuh Albert, mungkin Albert akan kehilangan kendali. Setelah kembali ke kamar, Albert mandi air panas. Saat Albert hendak menelepon Dea, Albert malah melihat Kina meneleponnya. Nyonya muda kedua, apakah ada masalah? Tanya Albert dengan nada yang mengejek. Tidak apa-apa, aku hanya ingin menunjukkan perhatian untukmu. Di sisi lain, Kina berkata sambil tersenyum. Albert mengangkat alis. Albert berkata dengan nada yang malas. Oh, jika tidak ada masalah, aku akan menutup dulu. Aku ingin menelepon Dea. Tunggu sebentar, Kina menghentikan Albert. Dea seharusnya sedang bertelepon dengan dedinya. Aku baru saja ingin menelepon Clayton, tapi malah menunjukkan bahwa pihak lain sedang bertelepon. Lain kali aku akan memberitahu Vito, biar Vito membeli satu ponsel lagi. Setelah mengerang dengan nada yang dalam, Albert baru berkata, Albert, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah memaafkan Vito? Kina bertanya. Setelah kebenarannya terungkap, Kina merasa Vito sedikit kasihan dan tidak bersalah. Ini benar-benar orang yang duduk diam juga akan mengalami masalah. Kita sudah berdamai. Albert menjawab dengan jujur. Sesuai dengan hubungan Albert dan Kina, Albert tidak perlu membohongi Kina. Kalau begitu apakah kalian sudah melakukan hal itu? Kina bertanya dengan nada yang sedikit ambigu. Hal apa? Albert berpura-pura tidak mengerti. Albert berpikir di dalam hati. Albert tidak kenal dengan Kina yang merupakan wanita cabul. Albert, apakah kamu sedang berpura-pura? Kina mendengus. Kemudian berkata dengan lugas. Apakah kalian berdua ada berhubungan seks?